Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pernah gak sih teman-teman merasa bahwa diri kita tidak berguna? Apalagi saat kita berdosa, kita merasa tidak layak. Tetapi Tuhan memandang kita berharga loh teman-teman. Dia mau kita datang lagi ke Dia. Jadi bejana Dia, kita dibentuk ulang agar bisa memuliakan Dia. Teman-teman, yuk aku ajak teman-teman untuk kita nyanyi satu lagu, Bejanamu. Masuk dalam rencanamu gampang, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu gampang, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berita anugerah kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tidak mustahil untuk Tuhan, walaupun dosa kita merah banget, tapi bisa diputihin lagi sama Tuhan jadi seputih salju. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita semua. Yuk teman-teman, mari kita datang lagi ke Tuhan dan ngomong ke Dia bahwa kita mau setia dan percaya sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Mengenalku
Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, supaya ketika kami mendengarkannya, kami mengerti. Teguhkanlah iman kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga tolong pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini berjudul Disagreement and Separation, atau ketidaksepakatan dan perpisahan atau perpecahan. Didasari daripada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-35 sampai 41. Kisah Para Rasul 15, ayat yang ke-35 sampai ke-41. Di Alkitab LAI ditulis judulnya Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas di dalam perikop ini? Mengapa mereka berdua tiba-tiba menjadi bertengkar dan berselisih begitu tajam? Untuk mengetahui alasannya, kita perlu mengetahui juga konteks daripada perikop ini ditulis. Dari pembacaan firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Paulus dan Barnabas telah melakukan perjalanan misi satu putaran penuh. Mereka sudah berkeliling dari satu kota ke kota lain sampai akhirnya kembali lagi kepada gereja asal mereka di Antiokhia, Palestina. Lalu di dalam perikop ini dicatat bahwa mereka tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ternyata perikop ini dicatat dan dibuka dengan sebuah catatan bahwa Paulus dan Barnabas masih bekerja sama setelah kembali ke gereja asal mereka. Lalu mereka di gereja asal mereka ini bersama-sama dengan banyak orang lain juga, dengan jemaat-jemaat lain juga, turut mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi ternyata Paulus dan Barnabas bersama dengan jemaat di gereja asal mereka memberitakan Injil dan mengajarkan Injil di tempat-tempat di sekitar mereka. Tetapi ternyata beberapa waktu kemudian, kita tidak tahu beberapa waktu kemudian, mungkin 1 tahun, 2 tahun atau lebih, di situ dikatakan bahwa Paulus berkata kepada Barnabas, "Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Kenapa Paulus bisa tiba-tiba muncul pikiran dan perkataan seperti demikian kepada Barnabas? Karena rekan-rekan harus memahami satu hal. Ketika Paulus dan Barnabas pergi menginjil dari satu kota ke kota lain, mereka tidak mendirikan gereja. Mereka cuma pergi dari satu kota ke kota lain mengumpulkan orang-orang yang mau percaya kepada berita Injil Yesus Kristus. Jemaat-jemaat tersebut belum ada gerejanya, belum ada gedungnya, belum ada sistem organisasi atau strukturnya.
mereka beribadah masih mungkin bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme mereka. Sedangkan orang Yahudi sendiri melihat orang Yahudi pengikut Kristus ini sebagai orang yang mengikuti ajaran sesat. Belum lagi orang Kristen mula-mula sebagian adalah orang-orang non-Yahudi, di mana mereka tidak bisa bercampur jadi satu. Ada masalah eksklusivisme dan juga penolakan dari orang Yahudi kepada mereka, orang-orang Kristen. Mereka juga ajarannya masih sangat sederhana. Mereka belum memiliki sebuah pemahaman teologis yang betul-betul dibakukan ataupun tersistematisasi. Mereka masih rentan terhadap ajaran-ajaran sesat. Dan masih banyak problema-problema lainnya. Hal itu yang menyebabkan Rasul Paulus khawatir dengan keadaan mereka. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Paulus khawatir kondisi mereka yang masih begitu kecil, begitu muda di dalam iman mereka, kalau tidak dikunjungi lagi dan di maintenance, kondisi mereka akan menjadi buruk. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Barnabas, "Ayo mari kita pergi mengunjungi mereka kembali." Pertanyaannya adalah apakah Barnabas sepakat dengan Paulus di dalam hal pergi mengunjungi jemaat-jemaat ini? Kemungkinan besar mereka sepakat. Tetapi ada satu hal di mana Paulus dan Barnabas tidak sepakat. Hal itu dicatat di dalam ayat yang ke-37 bahwa dikatakan di situ Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, usut punya usut, ternyata Yohanes Markus ini adalah saudara sepupu atau mungkin saudara jauh lah ya daripada Barnabas. Koko tidak punya waktu untuk menjelaskan kedekatan relasi di antara mereka bagaimana. Tetapi intinya adalah Barnabas ingin mengajak Yohanes yang juga dikenal sebagai Markus untuk ikut di dalam pelayanan mereka kali ini. Tetapi ternyata Paulus tidak bersedia. Why? Di ayat ke-38 dikatakan Paulus dengan tegas berkata, "Tidak baik, gak usahlah bahwa serta orang yang telah meninggalkan kita di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka." Jadi ternyata rekan-rekan sekalian, di dalam perjalanan misi sebelumnya, Paulus dan Barnabas telah ditemani oleh Markus yang dikenal juga sebagai Yohanes. Tetapi pada satu waktu di dalam perjalanan misi Paulus dan Barnabas ini, Markus ternyata berhenti cuma sampai di Pamfilia dan tidak mau lagi melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Koko ada coba mencari latar belakang dan juga hal-hal yang terkait dengan kejadian tersebut. Katanya kemungkinan besar bahwa pada waktu sampai di Pamfilia ataupun menjelang sampai di Pamfilia, Markus itu jatuh sakit karena pada waktu itu di daerah sana tempatnya cukup tidak terlalu bersih dan banyak penyakit semacam demam berdarah ataupun malaria, dan Markus terkena sakit di sana dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan setelah dia sembuh, dikatakan Markus itu merasa tidak sanggup melalui perjalanan misi yang demikian berat dan penuh tantangan. Maka dia memutuskan kembali ke Yerusalem. Kelak kemudian Markus akhirnya menjadi murid daripada Rasul Petrus. Nah, singkat kata, ketika Paulus melihat si Markus ini, ya elah begini doang, sudah nyerah, payah loh, udahlah sana pulang aja, gak usah ikut gua.
Nah, di kali perjalanan misi yang kedua ini, Barnabas ingin sekali lagi memberi kesempatan kepada sepupunya ini. Ya jelas lah, namanya saudara. Pasti ingin memberikan kesempatan kedua kepada saudaranya, bukan? Apalagi terkait dengan melayani Tuhan. Barnabas tentu ingin berbesar hati. Ayolah, mari Markus kita coba lagi. Kita melayani bersama-sama. Tetapi ternyata Rasul Paulus adalah tipikal orang yang sangat keras. Tipikal orang yang sangat straightforward gitu ya. Ketika dia melihat ada orang yang pernah gagal, udah gak usah ikut, saya mau jalan. Saya tidak mau dihalang-halangi dengan kelemahan fisik ataupun kelemahan mental daripada kamu. Saya pengen maju terus, istilahnya itu begitu. Dan dia merasa Markus bukan rekannya yang sepadan. Maka dia bilang, aku gak mau ajak dia lagi, supaya saya bisa pergi menginjili, pergi bermisi secara maksimal. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mungkin di sini bisa berhenti sejenak memikirkan, apakah di dalam hal ini Paulus salah? Apakah di dalam hal ini Barnabas terlalu lembek kepada Markus? Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, bisa salah satu dari keduanya menjadi alasan yang tepat. Tetapi Koko ingin mengingatkan kepada kita semua, dulu ketika Tuhan Yesus masih hidup, lalu Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang buta sejak dari lahirnya. Lalu murid-muridnya dengan paradigmanya yang masih duniawi, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, kenapa anak muda ini buta dari lahir? Apakah karena dia berdosa? Atau karena orang tuanya berdosa kepada dia sehingga dia kondisinya jadi begini, kasihan. Lalu Yesus menjawab satu perkataan yang begitu luar biasa. Bukan masalah dosa siapa ataupun karena salah siapa. Dia menjadi buta karena Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang mulia di dalam dirinya. Dari sudut pandang Allah, segala sesuatu boleh terjadi untuk mempermuliakan namanya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita melihat si Markus ini kelihatan gembel banget nih. Dia baru ikut separuh jalan, bahkan mungkin baru sepertiga jalan, sudah jatuh sakit, sudah ketakutan, dan akhirnya pulang. Kelihatannya dari sudut pandang manusia dia begitu lemah dan tidak mencapai standar daripada kegigihan daripada Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara sekalian, tahukah kalian siapakah Markus ini? Pasti di antara kita sudah ada yang bisa menerka-nerka. Betul, dia adalah yang menulis kitab Injil Markus. Dan asal kalian tahu, kitab Injil yang paling awal ditulis adalah kitab Injil Markus. Luar biasa sekali. Seseorang yang gagal di dalam perjalanan pelayanan dia, justru Tuhan ingin menyatakan pekerjaan yang mulia di dalam diri orang yang gagal tersebut. Dan asal kalian tahu, rekan-rekan sekalian, Markus bukan salah satu daripada 12 murid Yesus. 12 murid Yesus tidak ada yang bernama Markus. Markus adalah murid dari murid Yesus. Jadi artinya dia berada di luar kumpulan 12 rasul tersebut. Dia adalah murid dari murid. Tetapi Tuhan bisa membuat seseorang yang kecil, seseorang yang muda, seseorang yang pernah gagal untuk menjadi berguna bagi Tuhan. Asalkan motivasi hatinya memang betul-betul jelas dari semula, yaitu memang sebenarnya mencintai Tuhan dan ingin mengikut Tuhan. Kembali kepada kita pada hari ini, rekan-rekan sekalian. Siapakah kita? Banyak daripada kita yang tidak hebat, biasa aja. Bahkan kalau mau diperbandingkan di dalam hal-hal rohani, kita itu banyak kali itu gembel, payah, dan kita seringkali gagal di dalam kehidupan rohani kita, secara khusus di dalam mengikut Tuhan Yesus dan melayani Dia, mengabarkan Injil.
kita seringkali ternyata nggak bisa, nggak berhasil, gagal. Tetapi apakah dengan pengalaman-pengalaman tersebut, kegagalan-kegagalan kita, lalu kita menjadi bilang, ya sudahlah, aku memang bukan murid Tuhan Yesus yang sejati, lalu mundur dan meninggalkan semua ini? Tidak, rekan-rekan sekalian. Firman Tuhan pada hari ini mau memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun kita pernah gagal, asalkan hati kita jelas di hadapan Tuhan, maka Tuhan kelak akan dapat mempergunakan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi dirinya. Bahkan mungkin menjadi berkat rohani bagi generasi-generasi orang percaya selanjutnya. Siapakah Markus? Seseorang yang gagal. Tetapi Tuhan pakai dia untuk berhasil menuliskan kitab Injil yang paling awal. Luar biasa, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, dari perdebatan antara Paulus dan Barnabas, akhirnya Barnabas memutuskan, ya sudah, kalau kamu tidak percaya kepada kesempatan kedua, maka kamu silahkan pergi saja dengan orang lain. Tetapi saya sebagai saudara, saya tidak bisa mengabaikan saudara saya ini, membiarkan dia terpuruk selamanya. Saya akan memberikan kesempatan kepada dia satu kali lagi. Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Saya mau dia pergi menginjili, melayani, bermisi bersama-sama dengan saya, kata Barnabas. Lalu mereka pergi ke pulau ke pulau Siprus. Nah, Siprus tidak terlalu jauh daripada Antioquia di Palestina. Menyeberang naik kapal, mereka bisa sampai ke pulau Siprus. Nah, mungkin Barnabas berpikir, ya udah, kalau misalnya Markus tidak sanggup melakukan perjalanan misi yang begitu berat jauh ke sana, ambillah coba pelayanan yang lebih kecil, yang lebih gampang bersama-sama dengan saya ke pulau Siprus. Dan memang pada akhirnya pelayanan Barnabas dan Markus di pulau Siprus itu berbuah, menghasilkan banyak jemaat juga di sana. Walaupun pelayanan mereka tidak pernah dicatat dengan jelas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tetapi asal teman-teman tahu, perselisihan antara Paulus dan Barnabas tidak berakhir jelek selamanya. Kelak di kemudian hari, di kitab Timotius, Paulus pernah berkata bahwa tolong titip pesan kepada Markus, kalau bisa dia kemari juga, karena dia ternyata berguna di dalam pelayanan. Pada waktu itu Paulus sudah menyelesaikan beberapa kali pelayanan misi, dan dia melihat dari jauh bahwa si anak muda yang dulu pernah dia cap sebagai orang gagal, ternyata Tuhan pakai juga untuk melayani Tuhan. Dan Paulus melihat, oh ternyata dia bisa juga ya melayani Tuhan. Caranya berbeda, step ataupun progresnya berbeda, tetapi pada akhirnya dia sama-sama dengan saya melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, rekan-rekan sekalian? Apakah kita juga pernah merasa, saya gagal, saya ini banyak cacat celaknya di hadapan Tuhan, banyak dosanya, dan ketika saya mencoba untuk berubah, bolak-balik gagal. Begitu juga di dalam hal melayani Tuhan. Melayani sekali gagal, dua kali gagal, saya tidak bisa melayani. Lalu kemudian apakah rekan-rekan sekalian menyerah? Jangan kita menyerah. Firman Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita, hari ini mungkin kita pernah gagal, tetapi Tuhan punya rencana khususnya bagi masing-masing kita untuk kelak dipakai mempermuliakan Tuhan pada waktu dan caranya Tuhan. Hanya rekan-rekan sekalian, kita harus selalu menguji isi hati kita, motivasi hati kita. Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan dari dalam hati kita? Ada orang yang
bolak-balik jatuh ataupun gagal di dalam kerohaniannya dia. Tetapi di dalam hati kecilnya dia masih cinta Tuhan dan ingin hidup bagi Tuhan. Cuma dia tidak tahu caranya bagaimana. Tetapi ada juga orang Kristen yang lainnya yang dari kecil mungkin sudah Kristen. Mungkin perilakunya sudah baik karena sudah dari kecil dididiknya oke. Tetapi di dalam hatinya tidak pernah ada sungguh-sungguh rasa mencintai Tuhan. Nah teman-teman, yang mana yang akan Tuhan pakai? Ya dua-duanya bisa saja. Tetapi Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dia dari dalam hatinya. Walaupun dia masih bolak-balik jatuh bangun di dalam kerohanian dia. Tentu kalau bisa ideal, ya hatinya baik, benar-benar cinta Tuhan, lalu dia juga benar-benar sanggup melayani Tuhan dengan maksimal. Itu ideal. Tetapi kalau harus memilih, Tuhan akan melihat hati kita. Selama hati kita memang benar-benar masih cinta Tuhan, sekalipun kita jatuh bangun di dalam kerohanian kita, di dalam usaha kita melayani Tuhan, Tuhan tetap akan mengingat kita dan Tuhan akan memakai kita pada waktu itu. Hal selanjutnya yang terkait di dalam kisah ini adalah kalau kita mengalami perselisihan, perbedaan pendapat, secara khusus di dalam hal pelayanan rekan-rekan sekalian, ya memang kita harus akui di dalam dunia pelayanan pun seringkali ada yang namanya perselisihan dan perpecahan. Tetapi selama kita tidak sepakat di dalam hal pelayanan, tetapi dengan motivasi hati yang tulus benar-benar ingin melayani Tuhan dan memberikan kesempatan kepada orang lain melayani Tuhan juga, maka setiap daripada kita akan tetap dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Jangan sampai perpecahan di antara jemaat Tuhan, di antara para pelayan Tuhan, keluar daripada karena iri hati, dengki, kejahatan yang segala macam yang lainnya, yang bukan benar-benar memang ingin hatinya melayani Tuhan. Karena kalau kita melakukan perpecahan ataupun ketidaksepakatan di dalam hal pelayanan karena keegoisan kita, karena dosa, itu tidak akan memuliakan Tuhan. Justru itu akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan berkata, ternyata orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dan itu mengakibatkan nama Tuhan itu dipermalukan. Tetapi kalau kita melihat kepada kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas, kita melihat bahwa walaupun mereka tidak pernah melayani bersama-sama lagi, tetapi dua-duanya membawa nama baik, memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya dari perenungan kita pada hari ini, kita semakin diteguhkan di dalam iman. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita pernah gagal, tetapi kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, Tuhan akan menggunakan kita sesuai dengan waktu dan caranya Dia untuk memuliakan namanya. Jangan berputus asa. Ketika kita berselisih di dalam pelayanan, ingat motivasi hati kita. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi sungguh-sungguh demi Tuhan, maka Tuhan akan memakai masing-masing daripada kita untuk memuliakan namanya. Jangan kita pernah berselisih karena dosa ataupun karena keegoisan kita. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Kiranya perenungan pada hari ini memberkati kita semua. Amin.
Rekan-rekan, mari kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus terus memampukan kita untuk bangkit dari keterpurukan dan meninggalkan masa lalu kita menuju kepada manusia baru kita yang berkenan dan memuliakan Dia. Amin. Rekan-rekan sekalian, kebaktian kita telah selesai. Silakan kalian mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.